Atap sekolah dasar Negeri 2 Tambah Harjo roboh tertiup angin puting beliung yang terjadi pada Minggu lalu. Pelaku perampokan di Cilacap lupa membawa uang hasil rampasannya saat melarikan diri. Upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Solo menggelar pasar murah di Pasar Kliwon Solo pada Rabu 5 April 2023. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, atap sekolah dasar Negeri 2 Tambah Harjo roboh tertiup angin puting beliung yang terjadi pada Minggu lalu. Hal ini membuat 60 siswa kelas 1 hingga kelas 3 terpaksa belajar secara daring. Beginilah kondisi SD Negeri 2 Tambah Harjo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, pasca terkena bencana angin puting beliung pada Minggu 2 April lalu. Atap ruang kelas yang berasal dari bahan asbes ini mayoritas menganga besar setelah diguyur hujan deras, serta tiupan angin puting beliung. Tak hanya itu, satu pohon juga tumbang akibat peristiwa ini. Kondisi ini mengakibatkan 3 ruang kelas yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dengan total murid 60 orang tak bisa menggunakan ruang kelas ini secara maksimal. Sehingga 60 siswa ini terpaksa harus belajar secara daring hingga hari ini. Kini kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya dilakukan bagi siswa kelas 4 hingga 6. Dan 3 ruang terdampak tiupan angin ini masih belum mendapatkan penanganan. Dalam hal ini pihak sekolah hanya mengamankan barang berharga serta melakukan pembersihan puing-puing runtuhan atap. Aisyah selaku siswi kelas 6 mengaku ketakutan jika kejadian serupa kembali terjadi dan para adik kelasnya harus belajar dengan kondisi atap yang berlubang. Sedih, takut nanti kalau adik kelas itu jatuh tertimpa atapnya. Ini udah lama deh? Dulu itu hampir jatuh, hampir roboh, tapi itu diperbaiki. Harapannya gimana tuh? Tolong sekolahnya itu diperbaiki agar tidak ada terjatuh lagi. Sementara itu, Siti Muawana selaku kepala sekolah mengungkapkan, hujan pada minggu lalu juga disertai turunnya bongkahan es kecil atau bisa disebut hujan es. Dalam penanganan sementara ini, pihaknya merencanakan kelas 1 hingga kelas 3 akan dipindahkan sementara ke gedung Taman Pendidikan Quran milik salah satu komite sekolah. Namun upaya ini sedang dalam proses komunikasi dengan komite. Kerusakannya ya genteng kelas 1 ambrol karena memang sudah lama, sudah 1 tahun yang lalu itu asbesnya, istilahnya plafonnya itu sudah jeblong, Mas. Dalam hal ini pihaknya juga berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dapat memberikan solusi pasca bencana ini. Sementara itu, terlepas dari berlubangnya atap kelas, sekolah ini hingga kini juga belum memiliki fasilitas yang memadai seperti fasilitas musola, unit kesehatan sekolah, dan perpustakaan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan disertai penembakan di Cilacap yang terjadi pada Senin 27 Maret lalu berhasil diringkus tim gabungan Polres Cilacap dan Jatantras Polda Jawa Tengah. Diketahui para pelaku perampokan tersebut lupa membawa uang yang mereka ambil dan tertinggal di toko saat mereka melarikan diri. Kawanan pelaku perampokan toko kelontong di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedung Rejo, Kabupaten Cilacap pekan lalu berhasil diringkus tim gabungan Polres Cilacap dan Jatantras Polda Jawa Tengah. Di hadapan polisi, para pelaku mengaku sudah direncanakan selama 10 hari sebelumnya. Dalam kurun waktu tersebut, kawanan ini melakukan survei sasaran hingga pengadaan senjata yang digunakan untuk melukai korban.
Ketiga pelaku yakni Sugiono, Buwang, dan Iwan terpaksa dilumpuhkan timah panas petugas di bagian kaki saat mencari barang bukti di wilayah Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan perbatasan dengan Provinsi Lampung. TKP dekat di rumah bibinya ini dia sudah menggambar dengan buang. Jadi buangnya yang dikasih gundul gandul ini tukang gambar. Jadi mereka adalah tukang gambar pada saat 10 hari pelaksanaan. Jadi kalau tanggal 27 10 hari sebelumnya dia sudah gambar, direncanakan ya. Saat melancarkan aksinya, uang milik korban yang mereka rampas sempat tertinggal di dalam toko setelah para pelaku melarikan diri sejauh 200 meter. Mengetahui uang hasil rampasan tertinggal, kawanan ini nekat kembali ke lokasi untuk mengambil uang dan recorder CCTV kamera pengawas toko. Ketinggalan. Tahunya udah jalan pulang udah sekitar 200 meter apa ya kurang lebih lah. Itu saya ini ingat duitnya ketinggalan, ayo balik lagi. Tinggal di mana? Ketinggalan di dalam katanya. Kan dia yang bawa katanya. Makanya balik lagi. Balik lagi terus yang ngambil dibuang. Iya. Aksi perampokan toko di Cilacap yang terjadi di siang bolong tersebut sempat direkam warga dengan menggunakan telepon genggam. Aksi perampokan ini kemudian viral di media sosial dan sempat membuat panik warga sekitar lantaran pelaku menembak 2 orang warga yang berada di sekitar toko. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Solo menggelar pasar murah di Pasar Kliwon pada Rabu 5 April 2023. Gibran berharap dengan adanya pasar murah ini, harga bahan pokok tetap stabil. Pasar murah yang diselenggarakan di Pasar Kliwon Solo ini merupakan kerjasama antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Solo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Solo, serta stakeholder terkait. Dalam kegiatan tersebut, dijual kebutuhan pokok terkait persiapan Lebaran, seperti beras dan produk pangan lainnya. Barang bahan pokok yang ada di pasar murah ini dijual dengan harga terjangkau dari para distributor di Kota Solo. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga menyempatkan diri untuk melakukan pengecekan di lokasi pasar murah tersebut. Menurutnya, adanya pasar murah ini sangat baik mengingat di saat menjelang Hari Raya Lebaran, harga pangan selalu mengalami kenaikan dan menimbulkan kerisauan bagi warga masyarakat Kota Solo.
Dan lain-lain, ya harapannya menjelang Idul Fitri, Lebaran, semua harga bahan pokok pangan di Kota Solo bisa stabil. Ya kalau pas menjelang Lebaran kan pasti ini ya harga pangan naik, inflasi naik. Ya ini harapannya dengan kegiatan seperti ini bisa menekan. Dan kalau saya lihat harga minyak ya terutama ya minyak goreng ini stabil. Ya. Karena itulah dengan adanya pasar murah ini, Gibran berharap agar nantinya harga bahan pokok untuk kebutuhan Lebaran bisa stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2023 tak boleh dicicil. Dalam hal ini, pemerintah Kota Solo akan mengawasi pembayaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2023 dengan mendirikan pos aduan yang nantinya diisi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Solo. Menyikapi adanya pengumuman dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2023 dilakukan paling lambat seminggu sebelum perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Dengan demikian, pemerintah Kota Solo akan mengawasi pembayaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2023 termasuk di perusahaan swasta dengan mendirikan pos aduan yang nantinya diisi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Solo. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pembayaran THR Lebaran 2023 diharapkan dapat dilakukan mulai 15 April 2023. Dalam hal ini, pihaknya akan memonitor lebih ke perusahaan swasta guna memastikan pemberian THR tepat waktu dan tidak ada yang dicicil. Tidak boleh dicicilnya pembayaran THR Lebaran 2023 sesuai dengan tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/HK.0400/3/2023. Surat tersebut mengatur tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja serta buruh di perusahaan. Yang dimanfaatkan dengan baik. Apakah akan ada pengawasan terkait pemberian THR di tahun ini? Yang jelas kita monitoringnya lebih ke yang ke perusahaan-perusahaan swasta. Kita pastikan pemberian THR-nya tepat waktu. Gibran juga berharap dengan adanya posko THR di Solo ini dapat mengatasi permasalahan seputar pembayaran THR yang tidak sesuai aturan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Sebagai upaya menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pati saat momen Ramadan hingga jelang Lebaran, Satuan Polisi Pamung Praja Pati menggencarkan penindakan dan sosialisasi dalam hal menyikapi adanya surat edaran yang telah diterbitkan oleh PJ Bupati Pati. Inilah awal mula. Menyikapi edaran PJ Bupati Pati 21 Maret lalu yang ditujukan kepada camat dan pengusaha pariwisata di Pati mengenai pelarangan pembukaan usaha karaoke dan penyelenggaraan hiburan ketika H-7 dan H+7 Lebaran disikapi oleh Satuan Polisi Pamung Praja Pati. Dengan menggelar beragam sidang usaha hiburan malam, Satpol PP Pati juga kedapatan menyidak 2 usaha karaoke yang masih buka dan hendak buka. Kedua usaha ini kemudian diminta segera menutup kegiatan operasional karaoke mereka ketika Ramadan. Meski begitu, komunikasi antar lintas sektor juga dilakukan dengan berkomunikasi dengan camat se-Kabupaten Pati untuk mensosialisasikan pelarangan adanya hiburan, kesenian, atau pertunjukan di lingkungan masyarakat. Sugiono selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Pati mengungkapkan, upaya ini selaras dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 8 tentang penyelenggaraan kepariwisataan guna menjaga kondusivitas wilayah serta kenyamanan beribadah di bulan yang suci. Karena itu sudah tidak ada hiburan, ya sudah kita ikuti. Kan ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan, ketoprak boleh, kemudian wayang juga boleh. Cuma kan yang seperti dangdutan itu kan tidak diperbolehkan karena disinyalir banyak kerusuhan, perkelahian yang membuat tidak nyaman. Pihaknya juga akan menindak secara tegas jikalau terdapat masyarakat atau badan usaha yang masih nekat dalam menyelenggarakan hiburan pada waktu jelang dan pasca Lebaran. Pihaknya menegaskan akan membubarkan massa bersama jajaran Satpol PP dan kepolisian jika melanggar aturan yang ada. Meski begitu, pihaknya juga menyebut dalam edaran yang tertera tersebut, masyarakat masih bisa menggelar hiburan seperti orjen tunggal lesehan, wayang kulit, ketoprak, dan kesenian tradisional lainnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Pati untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang, pemerintah Kabupaten Pati telah mengeluarkan surat edaran kepada camat se-Kabupaten Pati serta pelaku usaha kepariwisataan. Dan saat ini ada Pimret Lingkar TV Nailin RA yang akan membahasnya untuk Anda. Silahkan. Ya, terima kasih Puji. Bersama saya Nailin RA di Jateng hari ini. Nah, umat muslim saat ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam menyambut Lebaran, setiap keluarga pasti punya tradisi yang berbeda-beda. Tak jarang ada pula yang akan menggelar Hari Raya dengan mengundang hiburan yang menarik. Dan mengundang banyak kerumunan massa tentunya, apalagi kalau itu di kampung-kampung. Biasanya mengundang PKL juga di sekitar gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa ada surat edaran dari Pak PJ Bupati untuk tidak menyelenggarakan kesenian yang mengundang kerumunan di H-7 dan H+7 Lebaran? Itu kan 2 minggu ya Pak, lumayan. Ya, jadi intinya kan apa yang kita keluarkan itu sebenarnya kan bagaimana kita mencoba untuk mengatur kondusivitas yang ada di lapangan. Karena memang di saat H-7 sampai dengan H+7 di masa Lebaran ini adalah suatu masa yang harus kita jaga sehingga nanti kondisi-kondisi apa yang ada di lapangan ini semuanya akan terjaga dengan baik. Nah, harapannya dengan apa yang sudah kita keluarkan ini nanti kondusivitas di lapangan itu akan tercipta dengan baik. Kalau tadi misalnya ada orang yang akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya kan kalau orang pedagang kaki lima itu kan nggak bakalan diundang, dia akan datang sendirinya. Datang sendiri. Karena pada saat di situ di suatu tempat ada acara-acara seperti itu pasti dia datang. Nah, tentunya dengan kita mencoba untuk adanya pelarangan di H-7 sampai dengan H+7 ini kondusivitas akan terjaga di lapangan. Ini saja yang kita harapkan. Bukan kita maksud kita macam-macam lah ya. Kondisi-kondisi lapangan begitu kita batasi, padahal di situ banyak orang yang akan
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti yang jenengan tadi sampaikan, kok kita larang itu bukan seperti itu, tapi kita semuanya untuk kebaikan bersama lah. Seperti itu aja. Oke. Kalau di budaya orang Jawa itu biasanya menikahkan itu kan ada orang yang mencari tanggal baik, Pak, sesuai dengan wetonnya masing-masing. Nah ini gimana kalau misalnya dia merencanakan untuk menggelar pernikahan di H+3 dan dia itu pengen mengundang dangdutan. Nah, seperti itu bagaimana, Pak? Ya, kalau ini kan sebenarnya kan kita kan ada ketentuan ini sifatnya kan makro ya, secara umum di Kabupaten Pati seperti itu. Kalaupun mungkin nanti KPPT ada betul yang memang warga yang akan melaksanakan seperti itu, tinggal dia komunikasi aja. Komunikasi ke perangkat desa dan mungkin nanti dikomunikasikan ke kecamatan. Karena tentunya pada saat H+3 yang jenengan maksudkan tadi, pada saat dia nanti akan ada kegiatan-kegiatan apalagi tadi semacam dangdutan, main-main macam-macam, itu kan juga tentunya pasti ada komunikasi izin ke kepolisian. Kalau di kepolisian kan sebenarnya sudah megang ini. Surat saya ini kan sudah saya distribusikan ke aparat yang ada di Kabupaten Pati, semuanya sudah pegang, sehingga nanti pada saat ada masyarakat yang akan mengajukan perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti yang tadi sampaikan, pasti nanti tentunya di teman-teman di situ pasti sudah ada pegangan regulasi yang saya keluarkan. Oke, baik, Pak. Nah, berbicara mengenai hiburannya tersendiri gitu lah ya, tetap kalau mereka misalnya udah merencanakan kan nggak mungkin mereka akan membatalkan begitu saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan hiburan macam apa yang akan diizinkan untuk diselenggarakan oleh mereka ketika mereka punya hajat yang cukup besar atau cukup istimewa bagi mereka, Pak? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita acuannya kan dari ini aja, dari ketentuan yang sudah saya keluarkan kan, H-7 sampai dengan H+7. Tentunya masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan pada masa itu, dia harus berpikir ulang, harus dia melihat lagi kalau memang dia akan melaksanakan kegiatan yang mungkin agak besar, ya jangan di posisi itulah, dia harus menggeser lah kondisinya lah. Tapi kalau sekarang ini posisi masyarakat yang akan melaksanakan pada posisi H-7 sampai dengan H+7 ini, berarti masyarakat kan yang betul-betul dia sudah merencanakan kegiatan dia itu nanti tidak sebesar yang jenengan matur. Jadi itulah yang kita harapkan seperti itu, karena kan ketentuan ini kita ciptakan bukan untuk kita langgar, tapi ketentuan ini nanti kita laksanakan dengan baik di lapangan, sehingga nanti masyarakat juga semuanya berpedoman pada apa yang sudah kita keluarkan. Ini yang sangat kita harapkan, bukan berarti nanti kita kalau masyarakat yang menghendakinya seperti yang jenengan matur terus kita bergerak terus ininya yang berubah, janganlah. Janganlah. Ini ketentuan yang sudah kita keluarkan. Oke, tapi di dalam surat edaran itu boleh mengadakan kesenian tradisional, Pak. Oh, boleh. Jadi ada wayang. Oh, kalau itu boleh. Ada ketoprak. Nah, itu kan juga potensi mengundang kerumunan, Pak. Boleh. Kenapa yang itu boleh, tapi yang di yang kayak dangdutan, yang itu nggak boleh ya? Nggak boleh gitu. Padahal kan sama-sama sebenarnya sama-sama mengundang kerumunan. Misal kalau di tempat saya di Dengkar, itu kalau ngadain ketoprak itu yang datang banyak sekali dari desa-desa yang lainnya juga. Tapi tidak sebanyak yang dangdutan. Itu aja kuncinya. Coba dilihat di mana aja dangdutan pasti ramai. Pasti ramai. Mungkin karena kalau dangdutan itu ya paling enggak apa yang kita lakukan ini kan kita coba batasi lah ya. Jadi kita batasi karena saat ini walaupun sudah dicabut kaitannya dengan kebijakan untuk pandemi COVID-19 sudah dicabut segala macam sudah jangan. Tapi kan kita juga tidak boleh lengah begitu saja. Itu kan salah satu pertimbangannya. Tapi pada pertimbangan-pertimbangan lain, kalau yang jenengan matur tadi kaitannya dengan kayak wayang, ketoprak, segala macam tidak sebanyak untuk yang dangdutan. Yakinlah itu pasti. Selanjutnya surat edaran ini itu larangan ini itu tuh kebijakan Pak PJ ini hanya berlaku di Pati atau mungkin di daerah lain juga memberlakukan hal yang sama, Pak? Kurang tahu yang daerah lain kan. Saya ngaturnya di internal Pati aja. Jadi ini inisiatif dari Pak PJ Bupati sendiri untuk jadi kan kita sebenarnya kan juga ini juga di beberapa tempat itu juga ada yang melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Cuman yang kemarin tetap aja kan ini tentunya kan saya juga komunikasi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Pati, karena kan saya juga tidak bisa langsung saja saya keluarkan gitu aja, kan nggak bisa tanpa saya komunikasi dengan Kapolresta, dengan Dandim, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti itu semua saya komunikasikan sehingga kita keluarkan ini kebijakan oke, go gitu aja. Oke, jadi intinya ini tuh setelah melalui banyak diskusi panjang dan disesuaikan juga. Belum nggak panjang, kita komunikasi biasa aja lah. Dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pati sehingga keluar surat edaran ini. Oke.
Baiklah pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana persiapan Pemkab jelang Lebaran ini, dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Ya, kembali bersama saya Nalin RA dalam Jateng hari ini. Masih di samping saya Bapak PJ Bupati Pati, Bapak Henggar Budi Anggoro. Beliau akan menjelaskan mengenai persiapan Pemkab jelang Hari Raya Idul Fitri ini. Apalagi Hari Raya Idul Fitri kali ini adalah perdana setelah PPKM dicabut. Ya. Oke Pak, kembali kita berbicara mengenai surat edaran jenengan. Ya. Nah, surat edaran jenengan itu berdasarkan apa ya Pak dikeluarkannya Pak? Jadi sebenarnya kan di samping kita juga komunikasi dengan Forkopimda yang ada, karena di situ kan sebelumnya memang sudah ada di dalam Perda nomor 8 ya tahun 2013 ya, kaitannya dengan bagaimana pengaturan di masa H-7 sampai dengan posisi H+7 di masa Lebaran. Jadi kan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Nah inilah yang kita akhirnya keluarkan surat seperti itu. Di samping kita juga komunikasi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Pati. Harapannya adalah biar apa yang ada di lapangan ini nanti semuanya terkendali dengan baik. Itu aja lah. Jadi nggak sampai kemana-mana. Nah selain membatasi hiburan ini, membatasi hiburan, apalagi yang dilakukan oleh Pemkab ini Pak jelang Hari Raya Idul Fitri, persiapan-persiapan? Jadi kan kita saat ini kan sudah banyak ya yang komunikasi ke saya juga ya, dari masyarakat, komponen masyarakat, baik itu melalui DM, melalui di inbox di Facebook, atau mungkin ada yang WA juga kaitannya dengan bagaimana pengaturan di masa takbir keliling ya, karena memang mereka kan sudah menyiapkan berbagai macam hal untuk mendukung kegiatan mereka semua di lapangan. Tapi sih kalau saya sih prinsipnya kita masih nunggu secara keseluruhan ya, nanti kebijakannya seperti apalah untuk takbir keliling, karena kita kekhawatirannya kan banyak hal ya, jangan sampai nanti pada saat mereka melaksanakan takbir keliling sampai keluar kampungnya muter-muter kemana, diputerin semua, akhirnya kan nanti jadi permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang mereka lewati. Inilah yang kita coba. Sampai saat ini kita juga masih menunggu sebenarnya kebijakan secara umumnya seperti apa, tetapi secara internal di kita pun saya sudah persiapkan bagaimana ketentuan-ketentuan teknis yang harus mereka ikuti sehingga masyarakat ini juga bisa melakukan itu nantinya. Jadi masih dalam pembahasan ya Pak ya untuk takbir ya, ini kita masih pertimbangkan nanti masih pertimbangkan. Jadi kalau memang kondisi sekarang kan kondisinya sudah bagus ya, pandemi COVID-19 juga sudah mulai melandai. Tentunya masyarakat harapan kita juga bisalah mereka mungkin nanti kemana-kemana, itu bagi kita nggak ada permasalahan. Cuman kita lihat ketentuan secara makro aja seperti apa. Kan juga di tingkat pemerintah juga bagaimana kita buka bersama aja dibatasi kan. Tidak bebas kita kan untuk itulah, termasuk open house juga ada pembatasan kan, kita juga sama-sama coba ikutilah ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi semaksimal mungkin dapat kita lakukan, itu aja. Baik, jadi itu tadi untuk pelaksanaan takbir keliling itu masih dalam pembahasan atau dalam bahasan masih kita coba itu inilah. Yang untuk hiburan itu mungkin ada yang dialihkan Pak, mungkin untuk hiburan-hiburan di Hari Raya Idul Fitri ini karena yang mengundang kerumunan kan memang agak dibatasi. Nah, mungkin ada imbauan jadi jenengan sendiri. Ya, jadi intinya kan kalau saya cuma menghimbau aja kepada masyarakat luas ya, pada saat mungkin dia sudah berkeinginan di masa yang sudah kita tetapkan ini, kok dia pengen ada kegiatan-kegiatan kayak pentas atau hiburan semacam-macam yang di luar ketentuan yang ada, karena ini juga semuanya ada di dalam perda juga, di samping surat yang sudah kita keluarkan.
ini kan tentunya masyarakat juga berpikir ulang, nek iso mbok ojo tanggal itu kan cuman gesernya berapa hari tuh. Itu terus di satu sisi itu geser cuman tidak lama, pada sisi yang lain kan tentunya juga untuk menopang kegiatannya ini kan juga biayanya tidak begitu mahal kan. Komponen harga sudah mulai turun kan di luar masa itu. Nah, inilah yang harapan kita juga masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan baik. Itu aja. Arahnya untuk digeser atau ya kalau bisa seperti itulah dengan yang lain gitu ya. Ya Joneku kan kadang-kadang dia sudah merencanakan gitu tapi digeser sidik ini kan apa-apa. Cuman geser cuman berapa hari kan. Karena memang di masa H sampai dengan H+7 kan, H itu kan ada H1, H2 kan, baru H+1+2 sampai dengan H+7. Nah, tinggal geser dikit aja. Kan? Oke, baik Pak. Jadi ini kembali lagi gitu ya, tentang persiapan jelang Lebaran ini. Nah, untuk kondusivitas pangan sendiri bagaimana Pak? Utamanya menjaga kestabilan harga di pasar tradisional. Ya, kalau kondisi di Pati ini kan sekarang ini kan hampir kondisinya kondusif ya, bagus ya. Jadi kita juga selalu pantau teman-teman Pak melalui asisten 2 ya, yang tim pengendali inflasi daerah ini kan selalu jalan kaitannya dengan komunikasi bagaimana dia selalu mengecek kondisi harga-harga di pasaran. Karena harga di pasaran itu kemarin kan kita khawatirkan kan kondisi beras kan sudah mulai menaik ya. Tapi kan posisi sekarang yang premium ini kan beras yang itu kan kurang lebih masih sekitar kisaran 12,5 kan, masih kondisi bagus lah, kondisi stabil lah. Harganya naik pun paling cuman fluktuasinya hanya Rp500 ya, tapi ini kan tidak terlalu tinggi dan saat ini juga posisinya masih tertahan di angka-angka kisaran 12,5 segala macam, itu masih kisaran itulah. Nah, secara umum untuk harga-harga kebutuhan pokok masyarakat ini di Pati ini tidak terlalu signifikan naiknya. Tidak terlalu merisaukan lah, tetap stabil. Masih terkendali. Oke, baik Pak. Mungkin ini yang terakhir saja gitu. Harapannya jenengan sendiri apa Pak untuk pelaksanaan Lebaran kali ini yang tentunya pasti akan jauh lebih meriah daripada Lebaran-Lebaran tahun lalu yang kita masih terkurung pandemi COVID-19. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini tentunya kita sangat berharap banyak bahwa untuk Lebaran di 2023 ini nanti bisa saja itu menjadi suatu angka pengungkit pengembalian potensi pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan. Jadi termasuk di Pati juga itu saya sangat berharap banyak bahwa nanti pada masa angkutan Lebaran, pada masa Lebaran 2023 1444 Hijriah ini nanti di Pati betul-betul menjadi suatu masa pengungkit. Karena nanti di 2023 ini juga di Pati ada Porpros Jateng juga yang ada di Pati. Tentunya kita juga harus bisa manfaatkan itu semua. Termasuk momen Lebaran ini bisa kita gunakan untuk menjual kaitannya dengan nantinya adanya event Porprov yang ada di Kabupaten Pati. Nah, inilah yang akan kita coba manfaatkan banyak hal dari potensi Lebaran yang tahun 2023 yang ada di Kabupaten Pati ini untuk mencoba bagaimana kita sama-sama memberikan informasi terkait dengan kondisi-kondisi Pati ke depannya, termasuk setelah Lebaran nanti kegiatan-kegiatan apa yang ada di Kabupaten Pati, karena memang nanti pada saat angkutan Lebaran pasti insya Allah banyak yang mudik ke Pati. Kalau kita pun ada jasa mudik gratis ini Pak juga ada, kita persiapkan juga di pemerintah kabupaten dan kita juga tentunya sudah komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga nanti apa yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini nanti tentunya juga apa yang kita laksanakan di Kabupaten Pati, karena kita kan ada mudik gratis, ada balik juga nanti rencananya, tapi kita masih coba perdalam lagi. Untuk saat ini orang yang mau balik ke sini dari Jakarta itu sudah dikomunikasikan melalui kantor penghubung Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Jadi itulah yang nantinya akan dibawa ke sini. Oke gitu. Pak. Sebelum kita akhiri segmen Jateng hari ini, mungkin ada imbauan untuk masyarakat dan pemirsa Lingkar TV di rumah. Baik, jadi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pati melalui channel Lingkar TV ini, saya juga memohon agar masyarakat yang mungkin dari Pati ini, dari Jakarta mau balik ke Pati, manfaatkan saja yang sudah kita siapkan kaitannya dengan balik gratis ke Pati. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di Pati, dan mudah-mudahan juga saya belum tahu posisi terakhirnya apakah kuotanya ini masih tersedia apa tidak yang untuk ke Pati. Nah,
coba komunikasikan aja dengan panitia yang ada di kantor penghubung Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Berikutnya adalah manfaatkan betul yang saudara-saudara saya yang ada di Pati ini, potensi wisata yang ada di Pati. Inilah yang sama-sama kita coba berikan nuansa positif yang ada di Kabupaten Pati, sehingga Pati ini ke depan untuk potensi wisatanya akan lebih banyak disorot oleh masyarakat di luar Pati. Jadi kita manfaatkan juga media sosial yang kita miliki untuk sama-sama kita coba blow up Kabupaten Pati yang sangat kita banggakan ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Henggar atas kehadirannya di Studio Lingkar TV. Ya, turun. Baik, demikian obrolan singkat kami dengan Pak PJ Bupati Henggar Budi Anggoro mengenai kesiapan Pemkab jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya Nailin RA, kembali ke Puji. Baik, terima kasih rekan Nailin. Pemirsa, segmen tadi menutup jumpa kita pada Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.